Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 kelas Ilmu Pemerintahan A dengan NIM 2202026012. Pada video kali ini saya akan mengulas terkait visi Samarinda menuju kota pusat peradaban. Di Samarinda sendiri telah memiliki program unggulan dalam menjadi kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban dengan program Smart City Plus menjadi salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Wali Kota Samarinda oleh Bapak Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Samarinda. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah kota Samarinda dalam mewujudkan program tersebut. Nah, termasuk dalam merapikan sistem pelayanan di lingkungan pemerintahan demi memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Program Smart City meliputi 6 pilar pokok, diantaranya Smart Government yang meliputi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya, kemudian Smart Economy, Smart Environment, Smart Branding, Smart Society, serta Smart Living. Untuk Smart Government sendiri dimulai dengan digitalisasi kelurahan dan kecamatan di tahun 2023. Tujuannya tak lain yaitu untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan semua layanan publik. Nah, di Kota Samarinda sendiri telah melaksanakan beberapa program Smart City yang terintegrasi dan inovatif. Berikut adalah beberapa program utama yang telah terimplementasikan. Yang pertama, ada satu aplikasi terintegrasi atau aplikasi Santer. Nah, aplikasi ini menggunakan portal single sign-on sehingga cukup satu kali sign-on maka kita sudah bisa masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Nah, layanan ini telah diintegrasikan meliputi pengelolaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau yang kita dengar atau kita kenal dengan Probebaya. Lalu ada pajak dan retribusi, ada e-parkir, lalu marketplace atau Bebaya Mart, lalu social security number, dan ada JIS tata ruang. Nah, program ini sudah ada, akan tetapi perlu pengembangan lebih lanjut. Meskipun sudah ada pengguna aktif, fitur-fitur dan integrasi lebih lanjut masih diperlukan untuk menjadikannya menjadi super aplikasi yang efektif bagi masyarakat. Lalu program yang kedua ada Smart RT, digunakan untuk pengelolaan Probebaya, pajak dan retribusi, e-parkir, marketplace, social security number, dan JIS tata ruang tadi. Lalu yang ketiga ada Early Warning System, yang dimana sistem aplikasi untuk peringatan dini terhadap potensi bencana. Jadi IWS ini telah terpasang dengan 3 alat sensor, 2 sensor sonar untuk mengukur ketinggian permukaan air di Waduk Benanga dan Sungai Mahakam, serta 1 sensor pengukur tingkat curah hujan di Kelurahan Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Alat sensor ini akan ditambahkan secara bertahap untuk mendukung peringatan dini potensi banjir di Kota Samarinda. Nah, dalam pengimplementasiannya masih terbatas. Sistem peringatan dini terhadap potensi bencana seperti banjir telah dipasang dengan beberapa sensor. Namun, jumlah sensor yang terpasang masih terbatas dan perlu ditambahkan di berbagai titik untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Lalu program yang keempat ada Berambai Free Wifi. Jadi penyediaan akses Wifi gratis di kawasan publik termasuk penambahan akses Wifi di kawasan blank spot. Lalu program yang kelima ada penambahan titik CCTV. Nah, penambahan titik CCTV ini bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi Santer tadi, sehingga warga dapat memantau titik banjir dan kemacetan dan memilih jalur alternatifnya. Lalu program yang keenam ada digitalisasi kelurahan menuju Smart City Plus. Jadi program ini mencakup digitalisasi kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan semua layanan publik. Jadi aplikasi Samarinda Center digunakan untuk menyatukan semua layanan termasuk informasi tentang taman kota, bibit untuk penghijauan, harga sembako, dan reaksi cepat yang langsung terhubung dengan call center 112 atau 112. Nah, program ini masih dalam tahap perencanaan untuk tahun 2023 lalu. Pemerintah Kota Samarinda berencana untuk melakukan digitalisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun ini masih menjadi rencana, telah dicanangkan implementasi fisik dan pelatihan untuk sumber daya manusia di kelurahan masih dalam persiapan dan dijadwalkan mulai pada tahun 2024 ini. Lalu program yang ketujuh ada peningkatan infrastruktur pendukung Smart City. Peningkatan kapasitas data center yang dikelola sendiri oleh Kota Samarinda. Di dalamnya ada penambahan titik backbone antar perangkat daerah melalui fiber optik dan peningkatan peran command center.
Lalu program yang ke-8 ada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Perbebaya. Nah, program ini merupakan bagian dari Smart Government yang meliputi digitalisasi kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu yang ke-9 ada penambahan akses internet publik. Nah, pada program ini adanya penambahan akses internet publik di kawasan publik dan kawasan blank spot tadi. Lalu yang ke-10 ada program Smart City Plus. Jadi program ini meliputi 6 pilar pokok, yaitu Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Branding, Smart Society, dan Smart Living. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan semua layanan publik Kota Samarinda, terus untuk meningkatkan inovasi dan integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempersiapkan diri sebagai kota cerdas yang mandiri. Lalu program yang ke-11 ada Master Plan Smart City Plus. Jadi program ini sedang dalam pengembangan. Pemerintah Kota Samarinda sedang menyusun master plan baru untuk program Smart City yang disesuaikan dengan 10 program prioritas wali kota. Nah, meskipun beberapa aspek telah diimplementasikan seperti penggunaan aplikasi Samarinda Center, banyak elemen dari master plan ini yang masih menjadi dalam proses penyelesaiannya. Lalu yang ke-12 ada peningkatan infrastruktur command center. Jadi program ini di dalam tahap peningkatan. Meskipun telah ada command center yang beroperasi, peningkatan kapasitas dan peran command center masih diperlukan untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan yang telah terintegrasi. Hal ini mencakup penambahan titik CCTV dan akses Wi-Fi publik yang masih dalam tahap pengembangan. Dari beberapa kendala dalam mengimplementasikan program Smart City di Kota Samarinda, saya dapat memberikan beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan dan dalam pengimplementasian program Smart City di Kota Samarinda yang belum terwujud. Ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program Smart City untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, dengan evaluasi yang secara rutin akan membantu pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan dan memastikan bahwa program tersebut boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, dengan mendorong kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur Smart City, dengan melakukan kolaborasi ini dapat mempercepat inovasi dan penerapan teknologi baru yang diperlukan untuk pengembangan kota cerdas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini kita berada dalam masa pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Adapun visi dan misi calon wali kota Samarinda, Bapak Andi Harun, dalam menjadikan Samarinda sebagai kota peradaban sangat berfokus pada pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan keterlibatan masyarakatnya. Dengan pilar utama seperti pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan ekonomi, serta misi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, lingkungan, dan infrastruktur. Bapak Andi Harun berkomitmen untuk menjadikan kota yang maju dan beradab. Dalam konteks pembangunan Samarinda sendiri, Samarinda sebagai kota pusat peradaban, kita harus bisa merencanakan, mendesain, serta merealisasikan struktur kota yang berwawasan hingga puluhan tahun ke depan. Dengan landasan identitas bangsa, keseimbangan ruang biru dan hijau, serta konsep kecerdasan modern, Samarinda Smart City merangkul partisipasi masyarakat kota Samarinda. Bersama kita wujudkan kota Samarinda berkelanjutan, bersyirikan partisipatif menuju Samarinda kota pusat peradaban.